Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Auliasani. Saya Eza Aulia. Saya Nabila Noviana. Di sini kami ingin menceritakan proses terbentuknya Republik Batak. Latar belakang, sejarah, dan proses terbentuknya Republik Batak. Saat VOC mengalami krisis ekonomi, di benua Eropa terjadi perubahan tatanan geopolitik. Saat itu, Prancis mempengaruhi beberapa negara di Eropa dengan semboyan Revolusi Prancis. Pengaruh Revolusi Prancis juga dirasakan oleh masyarakat Belanda, dan akhirnya muncul kelompok yang bernama kaum patriot yang berharap adanya negara kesatuan. Dalam pengasingannya ke Inggris, Raja Willem Daendels oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Inggris. Lalu ia mengeluarkan perintah dalam surat-surat Kew yang isinya adalah agar penjajah Belanda menyerahkan jajahannya ke Inggris, bukan ke Prancis. Setelah Belanda jatuh ke tangan Prancis, bentuk pemerintahan kerajaan diganti menjadi bentuk pemerintahan republik. Pemerintahan itu lalu diberi nama Republik Batavia atau Republik Batav. Pemerintah Batav kala itu memilih Louis Napoleon untuk memimpin kerajaan Belanda atas persetujuan kakaknya Napoleon Bonaparte. Untuk mengelola pemerintahan Hindia Belanda, Louis Napoleon mengangkat Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Masa kepemerintahan Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels memerintah pada tahun 1808 sampai 1811. Di masa pemerintahannya, Herman Willem Daendels memiliki tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa, Willem Daendels memiliki beberapa kebijakan, di antaranya kebijakan di bidang militer. Yang pertama, membangun benteng-benteng pertahanan. Yang kedua, membangun jalan raya atau pos di Pantura sepanjang 1000 km. Yang ketiga, menambah pasukan yang mulanya 3.000 menjadi 20.000 orang. Selanjutnya, ada kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, memberlakukan uang kertas. Yang kedua, menaikkan gaji pegawai. Yang ketiga, menjual aset tanah ke pihak swasta. Dalam rangka mempertahankan Pulau Jawa, maka Daendels menerapkan kebijakan-kebijakan berikut. Kebijakan dalam bidang pemerintahan, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden, mengangkat penguasa lokal sebagai pemerintah Belanda, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Bidang sosial, menerapkan kerja rodi, pembangunan jalur anyar menuju Panarukan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lain dalam rangka jaringan pos. Melanjutkan kebijakan perbudakan, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, dan sultan. Kebijakan dalam peradilan dan hukum, membagi peradilan menjadi 3 kasta, Eropa, Timur Asing, dan pribumi, serta memberantas korupsi. Pada masa pemerintahan Willem Daendels, tindakan menjual tanah ke swasta dianggap melanggar pemerintahan undang-undang Belanda, sehingga Daendels ditarik ke Eropa oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Jens Willem Janssens. Setelah ditariknya Daendels, Hindia Belanda dimandatkan kepada Jens Willem Janssens. Jens Willem Janssens dituntut untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. 4 Agustus 1811, Inggris kembali menyerang Batavia. Akhirnya, Janssens melarikan diri ke Semarang untuk mencari perlindungan kemangkunegaraan. Gempuran Inggris akhirnya menemukan kemenangan setelah mereka mengalahkan pasukan James di Tuntang, Kabupaten Semarang. Akhirnya, pada 18 September 1811, Janssens harus menandatangani kapitulasi Tuntang yang berisi sebagai berikut. Pemerintahan Belanda harus menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkutta, India. Seluruh pasukan Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan oleh Inggris. Seluruh hutang Belanda tidak menjadi tanggung jawab Inggris. Kesimpulannya adalah, masa pemerintahan Republik Batav pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah sekelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan Revolusi Perancis, yaitu liberté, kemerdekaan, égalité, persamaan, dan fraternité, persaudaraan.